wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bu Widya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, saya dengar Bu Widya hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin mempertanyakan beberapa hal Bu mengenai persiapan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, kabar Bu Widya baik ya? Baik Ibu, alhamdulillah. Semangat hari ini Bu Widya untuk melakukan coaching? Semangat. Baik Ibu, sebelum kita mulai Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum Ibu melakukan coaching, kita akan melakukan pra-coaching terlebih dahulu. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah perihal rubrik yang akan Ibu gunakan. Kemudian nantinya proses coaching yang akan Ibu lakukan itu apakah nanti sudah dipersiapkan menggunakan sistem alur data atau belum. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya, apakah nantinya kompetensi dan prinsip dari coaching yang akan Ibu pakai itu apa? Bisa dijelaskan? Ya Ibu, jadi saya nanti akan melakukan coaching dengan coach saya, dan di sini saya akan menerapkan prinsip dari kompetensi inti pada alur tirta itu. Antara di sini saya akan mengembangkan, mengusahakan saya itu bisa hadir secara penuh, bisa mendengarkan secara aktif, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot nantinya pada coach saya. Oh baik Ibu. Kemudian Ibu, yang ingin saya pertanyakan adalah selain tadi kompetensi yang sudah disampaikan, apa kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Ibu, saya bisa hadir secara penuh. Jadi karena kalau saya bisa hadir secara penuh, insya Allah nanti saya juga akan bisa menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya nanti bisa berkomunikasi dengan coach saya dengan baik, sehingga coach saya itu juga bisa menemukan solusinya. Saya bisa mengantarkan coach saya untuk bisa menggali potensinya dan menemukan solusinya dengan mandiri. Oke, baik Ibu. Kemudian bisa disampaikan Ibu, apa sih indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan nanti? Bisa dijabarkan? Indikatornya itu berarti saya dapat mengantarkan coaching untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi dengan proses ini saya harapkan coaching itu bisa menemukan solusi secara mandiri. Jadi saya di sini nanti hanya mengantarkan saja supaya coachingnya itu bisa integratif lagi, menemukan solusinya dengan mandiri. Baik Ibu, ternyata sudah siap ya, sudah prepare. Selanjutnya saya persilahkan Bu Widya untuk melakukan coaching. Selamat bercoaching, semoga menemukan jawaban atas permasalahan yang dapat dihadapi oleh coach Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih dengan adanya seperti ini, jadi menambah saya untuk lebih semangat dan siap melakukan coaching dengan coach saya. Semangat Ibu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Bu Maisun. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa Bu Maisun? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Bu Eli? Alhamdulillah. Ibu. Ya Bu Maisun. Ya. Ini Bu Maisun akan melakukan supervisi. Stop. Siang Bu Maisun. Siang Bu Eli. Apa kabarnya Bu Maisun siang ini? Alhamdulillah baik Bu Eli. Bagaimana dengan Bu Eli? Alhamdulillah baik juga Bu Maisun. Nih Bu Maisun, ini kan kita akan melakukan coaching ya Bu Maisun. Ya. Nih Bu Maisun bisa menjelaskan bagaimana perasaannya Bu Maisun. Sepertinya Bu Maisun ada sesuatu yang akan disampaikan. Betul sekali. Pertama-tama saya mau bertanya, apakah Bu Eli punya waktu sebentar? Saya ingin bercerita dengan permasalahan saya, Bu Eli. Ada waktunya? Ada Bu, ini saya sedang senggang. Jadi Bu Maisun bisa mengungkapkan, menceritakan apa saja yang menjadi permasalahan. Iya, kebetulan ini Bu Eli, saya punya permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Yaitu ada anak didik saya, kebetulan 2 anak ini kembar Bu. Tapi dia ini sudah 2 tahun ini tinggal kelas belum bisa membaca sama sekali, dan anak ini juga tidak pede untuk maju ke depan, apalagi disuruh untuk bernyanyi itu sangat sulit sekali, tidak mau Ibu.
itu. Jadi permasalahan saya itu yang saya hadapi itu sementara ini dua anak ini, dia itu anak kembar. Sampai saat ini pada sudah 13 belum bisa membaca. Permasalahannya ada 2 anak kembar ya, Iya, betul dan sekali, mereka Bu belum Eli. bisa membaca. Iya, betul Nah, sekali. oke Bu Maisun. Jadi dari permasalahan itu apa yang ingin Bu Maisun capai dari perbincangan kita ini? Kalau saya harapannya untuk saat ini kan guru-guru memang sedang disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, Ibu. Mungkin sayanya juga kurang banyak waktu untuk anak itu sendiri ataupun yang lainnya. Tapi intinya di sini saya itu harapannya kepengen anak itu bulan-bulan ini atau detik ini itu sudah bisa membaca, paling tidak sudah bisa mengenal huruf. Sampai mengenal huruf pun sampai detik ini belum, Ibu. Jadi ini memang harapan saya itu kalau di level itu kalau sementara kan level 5 ya, harapannya pengen sampai 8 atau 9 gitu, Bu Eli. Oke, baik. Iya. Berarti ini tujuannya Bu Maisun Iya. itu ingin sekali anak-anak itu, terutama yang 2 anak itu bisa paling nggak mengenal huruf Iya. dan bisa meningkatkan dari level 5 ke level 8. Iya, harapan saya itu sudah kalau bisa sampai 10, Ibu, sudah langsung bisa membaca. Nah, Ibu, ini tadi kan masih level 5 ya, Bu? Iya. Masih level 5 karena kondisi akhirnya seperti itu. Nah, untuk menaikkan ke level 8, Bu Maisun pastinya sudah melakukan pengamatan ya, Bu? Iya. Pengamatan terhadap anak-anak tersebut. Nah, menurut Bu Maisun bisa diungkapkan nih hasil pengamatannya Bu Maisun itu mengapa sih anak-anak tersebut itu tidak bisa membaca, belum bisa membaca? Kalau dari pengamatan saya sudah mengamati dari sisi keluarganya, Bu Eli. Dan ternyata memang anak itu ibunya itu kerja di Jakarta, sehingga memang orang tuanya tidak memperhatikan perkembangan anak itu sendiri. Jadi di rumah itu dia tinggal dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya hanya bisa mengantar dan menjemput adiknya itu. Jadi dia itu kurang perhatian dari sisi keluarganya juga. Untuk itulah yang menjadi penyebab anak itu sampai detik ini belum bisa membaca. Seperti itu. Berarti permasalahannya tadi karena keluarga ya, Bu? Iya. Kurang perhatian juga ya. Iya. Padahal saya sudah memberitahu ke orang tuanya bahwa anak itu memang perkembangannya masih stabil, segini aja, belum ada perubahan sama sekali. Dan harapannya ya kita bisa intinya ada perubahan untuk sampai saat ini. Oke, Bu. Jadi yang Bu Maisun tadi melakukan pengamatan Hmm. kelas, ternyata Bu Maisun juga sudah sangat luar biasa ya, Bu, Iya. sudah mengamati dari Keluarga juga latar belakang anak tersebut. Ya. Kemudian dia juga memang anaknya pendiam, kurang membaur dengan teman-teman yang lain. Mungkin karena itu, Bu, kurang pedenya juga. Dan entah, nah makanya dari itu saya itu pengen membuat program supaya anak itu tidak minder kayak gitu, Bu. Iya, Bu, bagus, Bu. Iya, ini saya mau lanjut menanyakan. Ibu kan tadi sudah tahu ya latar Iya. belakang siswanya bagaimana, kenapa anak itu tidak pede, tidak sampai sekarang belum mampu seperti anak lainnya. Nah, dari permasalahan itu, Bu Maisun sudah berhasil mengamati Iya. juga. Sekarang Bu Maisun itu punya rencana apa supaya anak tersebut itu bisa membaca, bisa percaya diri sesuai dengan level Bu Maisun yang inginkan tadi? Iya, terima kasih Bu Eli. Untuk rencana itu, saya kepenginnya, dulu kan saya memang mengajak anak itu setiap istirahat itu mau berlatih untuk mengenal huruf dulu itu setiap istirahat. Tapi dia itu kayaknya tidak mau karena mengurangi jam istirahatnya anak tersebut. Dia itu nggak maunya itu apa minder atau apa saya tidak tahu. Tapi untuk rencana yang baru ini, saya kepinginnya mengadakan itu program itu tuh habis setelah pulang sekolah jam mengajar itu berapa menit lah, dan saya kepengen anak itu biar nggak minder kan temannya sudah pulang semua, sehingga anak itu tidak ada teman yang lainnya, mindernya berkurang karena tidak ada siswa yang lain. Dan saya juga sudah memberitahukan orang tuanya bahwa kemungkinan dua anak ini mungkin pulangnya agak terlambat karena ada jam tambahan itu. Bagus sekali rencana Bu Maisun. Jadi Bu Maisun itu sudah mulai ya empatinya juga luar biasa. Jadi anak-anak tersebut mendapatkan perhatian khusus. Dan nanti Bu Maisun rencananya akan secara internal ya Bu, dua anak tersebut sekarang secara apa? Pulang sekolah ya? Iya, setiap jam pulang sekolah. Biar yang pertama itu sudah mengenal huruf dulu. Kemudian nanti lama-lama bisa membaca seperti itu. Oke, Bu, bagus sekali, luar biasa sekali. Nah, ini menurut Bu Maisun, rencana Bu Maisun ini yang setiap pulang sekolah itu akan dilaksanakan kegiatan mandiri seperti
itu akan mulai dilaksanakan kapan Bu? Insya Allah kan saya mulai minggu depan Bu. Setelah tes apa ini, kebetulan ini kan mau tes dulu, sumatif iya. Nanti mungkin saya akan dimulai setelah tes ya, karena insya Allah nanti juga tak seperti meluangkan waktu untuk beliau anak-anak ini. Nah biasanya kan saya memang ada kegiatan lain sih ya Bu, jadi meninggalkan ini. Tapi untuk saat ini saya sudah konfirmasi dengan kakaknya, dengan orang tuanya supaya mau mengizinkan anak itu. Selain itu juga ini Bu Eli, saya juga menyarankan tidak hanya di sekolah pada saat jam belajar, tapi les di rumah, di mana lagi yang bisa ada yang mengadakan les-les itu, biar itu bertambah cepat bisanya ditimbang dari sekarang. Karena ya memang dia juga sudah tinggal kelas, padahal kan kurikulum merdeka itu sendiri kan harus naik kelas semua ya Bu. Tapi dengan pertimbangan memang tidak bisa sama sekali. Saya melihatnya minus apa harus naik kelas kayaknya tidak bisa. Saya musyawarah dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain yang memegang mapel itu sendiri seperti guru PJOK, guru agama juga tidak menyetujui masa anak nggak bisa sama sekali dari dulu aja mau dinaikkan kelas. Makanya dari keputusan kepala sekolah dan dewan guru akhirnya dari pihak sekolah untuk tidak pulas anak itu. Luar biasa. Nah Bu Maisun tadi kan kita sudah ya, Bu Maisun juga sudah berkomunikasi dengan orang tua dan Bu Maisun berencana mulai melakukan kegiatan dengan dua siswa itu mengajari membaca dari cara mengatur. Iya Bu, betul seperti itu. Dan akan dilaksanakan mulai minggu depan. Oke, mulai minggu depan ya Bu. Iya. Nah sekarang dari yang pembicaraan kita ini dari awal, Ibu bisa menyimpulkan apa saja yang tadi sudah Ibu sampaikan dari permasalahannya, tujuan sampai solusinya. Intinya kesimpulannya bahwa saya memiliki anak didik yang memang belum bisa membaca dua anak ini, dan keharapan saya ingin merencanakan tadi program tadi ingin memberikan jam tambahan ketika saat pulang sekolah untuk mempelajari huruf-huruf, cara membaca. Kemudian mungkin dari situ ada hambatan dari situ ya Bu, hambatannya memang jamnya kurang Bu, jamnya kurang kalau menurut saya. Dan untuk menyarankan orang tuanya juga ikut les ya gitu Bu. Berarti itu kesimpulan dari saya, itu harapannya seperti itu supaya anak-anaknya nanti bisa cepat membaca. Semangat ya Bu, semoga harapan Bu Maisun mulai minggu depan diterapkan, dilaksanakan dan sesuai dengan komitmen yang Bu Maisun sampaikan itu bisa berhasil, bisa sukses dan mengantarkan anak-anak Bu Maisun semuanya bisa lancar membaca dan tidak ada yang tinggal. Terima kasih Bu Eli sudah menyempatkan waktu mendengarkan cerita dari saya, permasalahan saya. Terima kasih untuk waktunya yang diberi ya Bu. Semangat Ibu. Kita lanjutkan nanti obrolan minggu depan bagaimana kemajuan yang sudah siap. Selamat siang Bu Idia. Siang Bu. Iya, saya tadi sudah mengikuti proses coaching yang sudah Ibu lakukan, dan saya menilai proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu sudah tadi sudah memenuhi beberapa kompetensi yang Ibu sampaikan sebelum pasca observasi. Kemudian Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah indikator dalam proses coaching tadi yang sudah Ibu capai atau yang sudah Ibu lakukan apa saja? Ibu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan coach saya, alhamdulillah Pak Ibu, dan saya sudah menerapkan sesuai dengan alur kita. Jadi saya sudah tadi coachingnya juga sudah bisa menentukan tujuannya apa dari percakapannya, kemudian juga bisa mengidentifikasi permasalahannya dan dapat merencanakan aksinya akan berbuat seperti apa untuk mencapai solusinya dan tanggung jawab. Jadi coach juga sudah berhasil merumuskan sendiri solusinya dengan penuh komitmen dan tanggung jawabnya Bu. Baik Ibu, memang betul proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah saya nilai sudah sangat maksimal sekali, dan alhamdulillah tadi yang sudah Ibu sampaikan ternyata sudah menemukan beberapa jawaban atas pertanyaan yang perlu dicari jawabannya oleh coaching. Nah selanjutnya Bu, ke depan kompetensi lain yang Ibu ingin kembangkan. Tadi saya anggap proses coaching Ibu itu sudah bagus, tapi apakah ke depan ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya
ingin mengembangkan kompetensi saya dalam berkomunikasi supaya saya itu bisa lebih terbuka dalam memberikan pertanyaan, dan pertanyaan berbobot itu juga mungkin akan lebih muncul dengan sendirinya. Jadi proses coachingnya akan berjalan mengalir dengan sangat baik, dan saya juga dengan adanya seperti itu bisa menambah menguatkan komunikasi saya, sehingga coaching berikutnya akan berjalan lebih baik dan lebih maksimal lagi, Bu. Harapannya seperti itu. Baik Bu Widya, saya anggap proses pasca observasi kita sudah selesai. Saya tadi sudah lihat prosesnya, proses coaching yang dilakukan, semua alur sudah terpenuhi, kompetensi juga sudah terpenuhi. Kemudian Ibu juga punya harapan-harapan ke depan tentang proses coaching. Saya harap apa yang sudah Ibu capai hari ini, kemudian apa yang nantinya akan Ibu ingin capai bisa tercapai Ibu. Terus jadi guru yang menginspirasi, terus mengembangkan sesama, terus berbagi praktek baik. Semoga ke depan kita terus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bu Eka yang sudah banyak sekali memberikan masukan untuk saya untuk bisa lebih mengembangkan dirinya dalam proses coaching ini. Sama-sama Bu Widya, silahkan setelah ini kembali bekerja, terus semangat Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.